Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang 3 hal perspektif atau cara pandang kita memahami dan melihat puasa Ramadan yang sedang kita lakukan. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, cara pandang pertama kita memahami dan melihat puasa Ramadan yang pertama adalah sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwasanya di dalam puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah, di dalamnya banyak terkandung segala macam bentuk kebaikan, dan di dalamnya terdapat banyak kebaikan yang kita dapatkan karena kita menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan pendapat daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dikutip dalam banyak kitab tafsir Al-Quran, diantaranya yaitu tafsir yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni, dan juga dikutip dalam banyak kitab tafsir yang lain, di mana sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Jika kita mendengar firman Allah yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika Allah memanggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, maka fa'ar'iha sam'ak, maka dengarkanlah dengan penuh perhatian. Fa innahu khairun yu'maru bih aw syarrun yunha'an. Mengapa demikian? Karena jika Allah telah memanggil dengan sebutan orang-orang yang beriman, berarti ada kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan di dalam seruan ayat itu, dan juga ada keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menghindarinya di dalam ayat yang Allah firmankan. Karena tema ini adalah berkaitan dengan puasa Ramadan, maka yakinlah dan imanlah bahwasanya di dalam puasa yang sedang kita lakukan begitu banyak kebaikan dan begitu banyak keburukan yang kita hindari di dalamnya. Maka dengan iman kita mendapatkan begitu banyak fadilah kebaikan, baik dari kebaikan pahala puasa maupun dari kebaikan menghindari kemaksiatan dan dosa-dosa. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, kemudian poin kedua, cara kita memandang puasa Ramadan agar puasa kita diberikan kesempurnaan oleh Allah adalah kelanjutan ayat tadi, kama kutiba
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Poin kedua adalah puasa merupakan sarana kita berkompetisi dengan umat-umat terdahulu. Tentunya berkompetisi dalam meningkatkan dan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Seperti dijabarkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah, fastabiqul khairat. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Adanya syariat agama yang berbeda-beda itu adalah sebagai bentuk ujian, dan kita dianjurkan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Syekh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan fihi ta'kidun lil hukmi wa targhibun fih. Dalam kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang artinya sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, di dalam kalimat ini terkandung penguatan akan kewajiban hukum berpuasa Ramadan dan juga motivasi bagi umat Nabi Muhammad. Wa fihi targhibun fi wa fihi tatyibun li anfusil mukhatabin fi li'anna al-umur asyaqqah idza 'ammat tabat. Dan juga di dalam kalimat ini ada semacam cara halus Allah Subhanahu wa taala menyejukkan umat Nabi Muhammad. Karena ketika urusan yang berat, yaitu kewajiban berpuasa, itu merupakan kewajiban yang berat. Ketika kewajiban yang berat itu disampaikan, tetapi juga disertai dengan penjelasan bahwasanya umat-umat terdahulu diwajibkan juga mereka berpuasa, idza ammat tabat, maka ini akan menjadi terasa ringan bagi umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan. Dan juga ini di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya kita berkompetisi dalam memperbanyak kebaikan dengan umat-umat terdahulu. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, poin terakhir yang ketiga, bagaimana kita memandang puasa Ramadan agar kita meraih kesempurnaan adalah bahwasanya puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, bertujuan menempa diri kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara hal yang perlu kita lakukan dan kita camkan adalah di dalam puasa ini kita wajib meningkatkan kesabaran. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, saumun syahrus sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin yudhibna hararal sadri au kama qala. Puasa itu adalah bulan kesabaran, dan puasa 3 hari setiap bulan itu akan meluluh lantakkan atau menghilangkan sifat-sifat keangkuhan. Sehingga para ulama terdahulu, para tabi'in pernah mengatakan kana afdaluhum indahum aslamahum suduran wa aqallahum ghibatan. Orang yang paling utama di antara para ulama itu adalah aslamahum suduran, yaitu yang hatinya paling bersih, wa aqallahum ghibatan, dan paling sedikit ghibah atau membicarakan aib, membicarakan keburukan orang lain. Sehingga mari di awal bulan suci Ramadan ini perlu kita menyadari beberapa hal yang sering kita lengah daripadanya, yaitu kita sering terjerumus pada ghibah, membicarakan keburukan saudara kita, terjerumus pada kalimat-kalimat yang mengandung kebohongan dan juga
dusta, dan lain sebagainya, yang itu akan menjadikan puasa kita sia-sia. Sebagaimana dalam sebuah sabdanya Rasul pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga berbuat kebohongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan pahala pada puasa kita ketika kita meninggalkan makan dan minum kita. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, semoga penjelasan ini menjadi pengingat bagi diri saya pribadi terutama, dan umumnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.